Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarak tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang kami hormati tentunya pertama sekali Tuan Guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Idris Hasibuan, sama-sama Hasibuan. Kita doakan semoga Tuan Guru kita ini, Ustaz kita ini sehat selalu, diberikan keberkahan umur dalam mendedikasikan kepada umat ini. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang berhadir, rekan-rekan kuah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama sekali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita masih berada membersamai kehidupan kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Tentunya kita berharap Ramadan ini menjadi salah satu Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkai salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu sekalian kita memperbanyak salawat serta salam kepada beliau seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, syafaat beliau kita harapkan di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas tentunya pertama sekali mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pengurus BKM Masjid Silatul Rahim yang telah sudi memberikan kesempatan kepada kami sehingga pada hari ini kegiatan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik insyaallah sampai selesai nantinya. Yang kedua, kami hadir di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempererat tali silaturahim di antara kita. Kita berharap pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan dalam situasi Ramadan seperti ini saja, tapi lebih daripada itu dalam kegiatan-kegiatan keumatan kita selalu bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tentunya kami juga menginformasikan bahwa di bulan Ramadan ini kantor KUA itu terus melakukan dedikasi kepada umat. Di antaranya kami melakukan safari zuhur Ramadan yang kami isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tausiah yang hari ini akan disampaikan oleh penghulu kami Al-Ustaz Muhammad Thalib Arahab. Bapak Ibu, di kantor KUA itu banyak ada juga penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, dan penghulu. Tentunya kami semua ini saling berkoordinasi dan terus bekerja sama satu dengan lainnya dalam mendedikasikan kepada umat ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang terus kita lakukan selalu bersama ini senantiasa menjadi upaya kita mempererat tali silaturahim di antara kita dan kerjasama di antara kita dalam menjadikan bangsa kita ini bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ada sedikit ini bingkisannya yang tali asi yang kami persiapkan untuk BKM untuk membantu kegiatan-kegiatan Ramadan dalam kegiatan Qiyamul Lail. Ini supaya dipotong ini. Mana sudah? Iya. Izin Pak ya. Ini ada dua ya. Ini apa? Itu. Tiga. Kalian aja, ya. Ada tiga. Ya. Berat kali itu, Pak. Berat. Ini Pak, bismillahirrahmanirrahim. Pada BKM Masjid Silatul Rahim kami serahkan berupa bingkisan untuk kegiatan dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan kepada pengurus BKM. Juga ini dari DMI ya Bang. Ya. Ini karena Ustadz kita penceramah kita ini Pak
dari DMI. Setulis nanti menyampaikan ya. Ya udah, Ini dulu ya. Jadi kami terima, Ya. akan kami salurkan kepada jemaah Masjid Silaturahim. Alhamdulillah, terima kasih atas sampaikan kepada kami. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, berat tuh Pak. Oke, ini bang. Oke. Ini yang tak satu Pak. Ya. Ini dari Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara dalam hal kepeduliannya terhadap masjid-masjid terutama di bulan Ramadan ini. Ya, kami berterima kasih kepada yang telah mendahkan kepada kami. Semoga ini bermanfaat bagi masjid kami. Iya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan yang pada kali ini kami sampaikan. Selanjutnya nanti dilanjutkan kembali oleh pembawa acara untuk agenda berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak KUA Kecamatan Medan Amplas yang telah menyampaikan kata sambutannya dan juga telah menyerahkan oleh-oleh untuk Masjid Silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua para jamaah. Kemudian acara berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Pengundu, Bapak Haji Muhammad Talib Harahap. Kepada Ustaz kami persilakan. Belum aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman daiman hatta ila yaumil qiyamah. Yang sama kita hormati Bapak Ketua BKM Silaturahim, kemudian orang tua kita Al-Ustaz Haji Muhammad Idris Hasibuan, yang sama-sama marga Hasibuan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Kebetulan bersamaan pula marganya dengan orang rumah saya, sama-sama Hasibuan. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, dan ada saya lihat di sini adik-adik kita atau anak-anak kita. Kemudian yang sama kita hormati adalah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Dalam hal ini langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, yaitu Al-Ustaz Haji Muhammad Luqmanul Hakim Hasibuan SAGMA. Saya sangat berbangga sekali bahwa hari ini merupakan perdana dan pertama sekali dilakukannya Sabari Juhur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, di mana kita tahu bersama sejak tahun 1991 adanya Kecamatan Medan Amplas ini, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan belum pernah dilakukan Sabari Juhur oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Baru kali inilah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Kebanggaan tersebut sudah sepantasnya kita sambut. Di samping itu juga tadinya sudah kita persaksikan penyerahan beberapa bingkisan, walaupun tidak begitu besar nilainya, tapi ini adalah salah satu ikatan atau bahasa kampung kami ingot-ingot bahwa
kami yang datang kemari bukan melenggang atau tidak ada yang kami datangkan, yang kami bawa ke masjid ini, tapi karena ini adalah merupakan amanah, maka kami sampaikan beberapa bingkisan tadi, termasuk ada sedikit 1 kotak bingkisan dari Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara, yang dimana memang setiap masjid itu memperoleh bantuan atau sumbangan dari Dewan Masjid Indonesia, terutama di bulan suci Ramadan ini. Tapi kali ini hanya tak seberapa yang bisa diberikan oleh Dewan Masjid Indonesia, karena mengingat masjid yang ada di Sumatera Utara yang begitu banyak, terutama di Kota Medan ada sekitar 1.200 masjid, sehingga tidak memungkinkan untuk lebih banyak diberikan setiap masjid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang hari yang sangat berbahagia ini adalah tidak begitu panjang. Tidak seperti kita melaksanakan sholat taraweh yang begitu memakan waktu sampai 1 jam. Kalau 23 rakaat sama witirnya, itu 1 jam minimal itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang 11 rakaat itu sekitar setengah jam. Jadi ceramah kita atau pesan-pesan agama kita pada siang hari ini tidak sampai memakan waktu sampai 1 jam atau setengah jam. Kira-kira bagaimana Bu cocoknya kita persingkat saja? Karena ibu ini kan mau masak lagi nanti di rumah, mempersiapkan segala bukaan. Ya kan Bu? Cocok kan Bu? Iya. 30 menit. 30 menit. Tak sampai 30 menit ya. Baik Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janjimu, karena sesungguhnya janji itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, dalam hal ini Allah berjanji kepada kita selaku hamba-hambanya. Dalam hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Ibrahim ayat 7. Apa janji Allah kepada kita manusia ini? Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Apa janji Allah kepada kita dalam ayat ini? Pertama, kalau kita bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambah. Maka tergantung kepada kita Bapak dan Ibu, apakah kita mau mensyukuri segala nikmat pemberian Allah kepada kita yang sampai saat ini kita rasakan, baik nikmat kesehatan, kesempatan. Banyak orang yang memang diberikan oleh Allah sehat tapi tidak punya kesempatan. Banyak Allah yang memberikan kesempatan kepada seseorang, kepada hamba-hambanya, namun tidak sehat. Ini yang paling utama, kesempatan dan kesehatan yang mempertemukan kita di masjid ini. Kesehatan dan kesempatan yang bisa kita melaksanakan berbagai macam amal ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kalau tak sehat pun kita, bagaimana kita mau melaksanakan sholat? Apalagi sholat taraweh yang sampai 23 rakaat tadinya, panjang-panjang pula ayatnya kan gitu. Kalau di Mekah itu, jangankan di Mekah, di Masjid Agung saja pun 1 juz itu 1 bulan, satu malam. Kalau ini diterapkan di masjid-masjid, barangkali banyak yang bubar itu jamaahnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menganjurkan kepada hamba-hambanya, orang-orang yang senantiasa mensyukuri terhadap nikmat yang sudah diberikannya kepada kita, itu pasti Bapak dan Ibu, pasti Allah tambah nikmat itu lagi. Tergantung kepada keyakinan kita dan mengamalkan ayat ini. Itu yang pertama. Lantas yang kedua,
Kata Allah Subhanahu wa taala, janji Allah kepada hamba-hambanya yaitu fazkuruni azkurukum. Kalau hamba-hambaku mengingat aku, kata Allah, azkurukum, aku akan mengingatnya. Beda dengan kita sesama manusia, Bapak dan Ibu. Kalau kita ingat kepada seseorang, insya Allah orang pun akan mengingat kita. Tapi kalau kita melupakan seseorang, jangan mengharap orang juga akan mengingat kita. Maka saya teringat ke kampung. Kalau di kampung itu di bulan Ramadan ini, Bu, itu sedekah itu saling tukar menukar, terutama kepada tetangga-tetangga. Kalau kita masak bubur contohnya, kita kasih kepada tetangga, nanti tetangga itu juga ngasih sama kita. Tapi kalau kita nggak ngasih sama tetangga tuh sedekah tadi, maka jangan harap tetangga itu juga bisa memberikan balasan kepada kita. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah tidak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang ketiga adalah janji Allah kepada hamba-hambanya, kepada manusia, ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya permintaanmu akan kuperkenankan, akan kukasih. Bahkan pernah saya menemukan dalam satu hadis, orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas sampai 2000 kali sehari semalam. Apa kata hadis tersebut? Allah akan memperkenankan apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Ini hadis. Ayat saja pun sudah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini sungguh dekat sekali. Kalau mereka meminta kepadaku, kata Allah, permintaannya akan kuperkenankan, doanya akan kukabulkan. Maka bagi orang-orang yang tak mau berdoa, itu adalah kategori sombong. Walaupun seberapa banyak pun harta kita sudah merasa cukup barangkali. Karena merasa cukup lantas tidak kita mau berdoa, tak mau lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini adalah kategori sombong. Apalagi udah miskin pula, tak mau lagi meminta, tak mau lagi berdoa. Ini luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyak doa kita, Bapak dan Ibu. Kita doakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ibu-ibu doakan bapak-bapak nih. Supaya apa, Bu? Kalau bapak-bapak ini keluar dari rumah kerja, apa doa ibu untuk suami? Semoga dia sehat dan selamat dan pulang mendapatkan rezeki, membawa rezeki. Betapa senangnya suami-suami ini, Bu, kalau istri-istri itu mendoakan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada 15 menit ya. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua untuk menanggapi tentang 3 janji Allah kepada hamba-hambanya yang tak pernah dimungkirinya. Berbeda dengan janji manusia terhadap manusia, sesama manusia. Bahkan janji manusia kepada Allah selalu diingkari. Namun janji Allah kepada hamba-hambanya tidak pernah dimungkiri, tidak pernah diingkari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله رب العالمين، حمد النائمين حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في صحة وعافية سلامة لجماعتنا، سلامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا أعمالنا وتقبل منا دعاءنا، تقبل منا نياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.